Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya memiliki rasa malu. Terlebih lagi bagi kita yang sudah dilihat oleh orang lain wis gede, atau alias sudah memasuki usia dewasa, bukan bocil lagi. Apa di antara perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa? Bedanya apa di antaranya? Anak kecil itu harus disuruh nembe ngerti. Sementara orang dewasa itu ciri khasnya di antaranya adalah nggak disuruh wis temua paham. Itulah tanda seseorang siap untuk menjadi dewasa. Nah, sebagian dari kita subhanallah nggak mau gerak sebelum disuruh, padahal sudah mulai dianggap oleh orang lain orang yang dewasa. Apa nggak malu? Ya. Apakah kita nggak malu? Dan malu dalam kebaikan itu adalah malu yang tercela, bukan malu yang baik. Makanya dalam bahasa Arab itu sekurang-kurangnya malu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya khojal, ada yang namanya haya. Al-haya'u minal iman. Malu itu bentuk dari keimanan. Maksudnya malu yang tidak sampai membuat kita bermaksiat kepada Allah. Sementara malu untuk melakukan ketaatan, itulah malu yang khojal, malu yang buruk, yang tercela. Maka dari itu ana harap khususnya bagi anak-anak MA, ya, kalau sudah masuk ke kajian ya langsung ke depan, tidak perlu dioprak-oprak. Antum tuh udah mau lulus, udah punya adik kelas, ya. Masa sing SMA sama kayak sing MTS, bahkan malah lebih mending sebagian yang MTS, ya, udah siap di masjid, sementara yang sebagian masih perlu dioprak-oprak, ya.
siapkan diri antum mulai sekarang untuk menjadi dewasa sebelum antum lulus kemudian kaget ketika menginjak usia dewasa. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, salah satu karya tulis yang disusun oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Dan kita alhamdulillah sudah menyelesaikan bab pertama yang terdiri ada sekitar yang di dalamnya ada sekitar 15 poin. Dan poin terakhir kemarin kita membahas tentang as-sabat wa tasabbut. Tekun dan teliti dalam belajar. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu kaifiyatu at-talabil wa talaqi. Kaifiyatu talabi wa talaqi. Bahasa bebasnya ya metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Kalau bab pertama tentang apa, Ikhwan? Tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu tentang metode pembelajaran. Bagaimana supaya kita ini berhasil mendapatkan ilmu agama. Bahkan metode ini juga berlaku untuk seluruh ilmu. Mau itu ilmu agama, mau itu ilmu umum. Antum kalau pakai metode ini, insya Allah antum akan berhasil. Ya. Kita akan membahasnya, yaitu masuk ke poin 16. Poin 16 ini masuk dalam bab kedua. Tafadhol Iqra. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال فضيلة الشيخ دكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمكم الله. قال فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: الفصل الثاني: كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. في السمع. ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. أحسن الله عليك. بارك الله فيك. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu kaifiyatu thalabi wat talaqi. Metode pembelajaran seorang santri. Poin ke-16 yaitu kaifiyatu thalabi wa maratibuhu. Pembahasan pertama dalam bab kedua ini adalah tahapan dalam menuntut ilmu. Tahapan dalam belajar. Jadi belajar apapun sebisa mungkin pakai metode ini, kawan. Insya Allah dia akan sukses. Ya. 99% dia akan sukses, insya Allah. Di sini beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, menukil sebuah ucapan dari para ulama, man lam yutkinil usula hurimal wusul. Barang siapa yang tidak menguasai ilmu-ilmu dasar, barang siapa yang tidak menguasai ilmu-ilmu dasar. Ilmu-ilmu dasar maksudnya ilmu apa?
ilmu yang paling gampang. Dalam matematika, pelajaran paling gampang itu apa? Penjumlahan? Salah. Apa coba? Hah? Apa? Hah? Apa, Virus? Mengenal angka atau mengurutkan angka. Diajari tambahan, penjumlahan, urung ngerti siji loro telu ya. Gurune sing kesel. Yang pertama adalah mengenal angka. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Sampai 10, nanti bertahap 11, 12. Ini namanya usul. Sesuatu yang dasar, ilmu yang dasar. Kalau dia nggak menguasai angka, bagaimana mau ke penjumlahan? Bagaimana mau ke perkalian? Bagaimana mau ke pembagian? Atau tingkatan yang lebih tinggi lagi? Ini contohnya. Begitu pula dalam masalah agama. Pengen bisa baca Al-Quran. Apakah langsung bisa baca Quran, ikhwan? Tidak. Belajar apa dulu? Iqra. Ya. Baca. Baru bisa baca Quran. Ya. Dulu anak termasuk manusia yang telat dalam membaca Al-Quran. Anak itu bisa baca Quran ketika kelas 2 SMK. Antum sih MTS bisa baca Quran, Bang? Terus kenapa antum kok pengen meninggalkan Al-Quran? Harus disyukuri, kawan. Dulu anak itu pengen ngaji, malunya minta ampun. Kancane TPG kabeh bocil-bocil. Ya. Dan anak udah ada jenggotnya 1, 2 gitu. Akhirnya berinisiatif untuk ngaji privat, ya. Ngaji privat. Ya. Akhirnya alhamdulillah setahun 2 tahun bisa baca Quran dan alhamdulillah sekarang juga sudah mendingan baca Qurannya. Kelas kelas 2 SMK nembeta yang maca Quran. Sedih. Nah, antum sekarang SD udah pada pinter baca Quran. SMP Masya Allah hafalannya sudah berjus-jus. Anak SMP Iqra 5B gratul ya, Pak. Bataba pendek, bataba. Tata Jafa fane panjang, tata jafa junubuhum, tomai nang guru ngajine, ya. Itu SMK, bayangkan, ya. Nah, antum SMK Masya Allah sekarang nggak cuma Al-Quran yang dihafal, hadis, ya. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Makanya bagi antum yang MTS ini sudah dikaruniai oleh Allah kemudahan baca Al-Quran, kok pengen meninggalkan Al-Quran? Dengan alasan, lah aku wis kesel Ustaz, hafalannya abot pisan. Aku khawatir Ustaz, ngemben kerja apa, mangan apa. Loh, memang antum sudah tahu masa depan antum bagaimana? Ya. Memang antum kira lulusan pondok itu nganggur? Enggak. Orang yang menolong agama Allah, pasti Allah akan nolong dia. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah. Allah pasti jaga antum. In tansurullaha yansurkum yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Enggak cuma itu, Allah juga akan istiqomahkan kalian. Kalau kita mau keluar dari pondok, apa yang mau kita cari? Ya. Kita itu tugasnya adalah fokus di proses. Adapun hasil itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak setiap kita itu wajib jadi ustadz, enggak. Tapi setiap kita wajib belajar ilmu agama. Apakah bisa jamin antum keluar dari pondok kemudian bisa rutin ikut kajian? Wong kajian nang kene bae kudu di oprak-oprak.
perhatikan agama antum. Dunia ini begitu sangat singkat, ikhwan. Jangan sampai kita gadaikan agama kita untuk dunia. Yang sudah bisa baca Al-Quran, syukuri. Di antaranya adalah tekun belajar ilmu agama. Ya, semoga dengan seperti itu nikmatnya ditambah dan Allah tidak akan sia-siakan antum. Man lam yutkinil usul hurimal wusul. Barang siapa yang enggak menguasai ilmu dasar, maka dia tidak akan bisa sampai ke ilmu yang ingin dia kuasai. Contohnya tadi, pengen menjadi profesor matematika, tapi penjumlahan bingung, ya. Ngitung duit salah baik. Ya gimana mau jadi profesor? Gak mungkin, ilmu dasarnya saja gak bisa. Pengen bisa membaca kitab Arab, tapi membedakan fi'il, membedakan isim, fi'il madhi, fi'il mudhari, ya, amr, masih beda, masih bingung. Kalau yang seperti ini maka akan membuat dia terhalangi mendapatkan ilmu yang selanjutnya. Makanya kita harus menguasai ilmu-ilmu dasar terlebih dahulu. Contoh ilmu dasar dalam agama sih apa, Ustadz? Contohnya ya yang di MA ini. Kalau di MTS sepertinya belum ada pelajaran. Ada yang namanya ilmu usul fikih, usul tafsir. Terus ada qawaid al-fiqhiyah, ya. Itu adalah ilmu-ilmu dasar yang sudah seharusnya antum kuasai, ya. Memang penting, Ustadz, menguasai ilmu dasar sangat penting. Anak kasih contoh satu, ya. Hujan ya? Hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Contoh ilmu dasar satu, ikhwan. Misalnya dalam usul fikih. Fi'il amr itu menunjukkan apa? Perintah. Antum jawabnya apa, Miki? Ya. Fi'il amr menunjukkan perintah. Apakah setiap amr itu menunjukkan perintah harus dikerjakan, ataukah ada perintah yang boleh enggak dikerjakan? Nah, itu antum akan pelajari di usul fikih. Jadi enggak setiap nanti antum baca Al-Quran ada perintah harus dikerjakan nek ora dosa. Enggak seperti itu. Dan amr itu terbagi menjadi 4 maknanya. Ada perintah yang wajib harus ditunaikan. Contohnya salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan salat, tunaikan zakat. Ini adalah perintah yang wajib. Ada juga perintah yang maknanya sunnah. Contohnya apa? Jual beli harus disaksikan. Itu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Kenapa kok sunnah? Karena Nabi pernah melakukan itu, jual beli tanpa disaksikan oleh orang lain. Terus ada juga perintah yang maknanya ibahah, boleh. Jadi dilakukan boleh, enggak juga, enggak apa-apa. Biasanya yang seperti ini, pertama larangan, kemudian ada perintah. Lalu yang terakhir, perintah yang menunjukkan ancaman, berarti jangan dilakukan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kufur silahkan. Yang mau beriman silahkan, perintah. Yang mau kufur ya silahkan, nggak beriman silahkan, perintah. Apakah kemudian kita mengatakan lawislah kafir baik? Enggak. Dan ilmu ini antum dapatkan di usul fikih, di MA nanti. Kenapa kok kita tahu bahwasanya perintah ini bukan sesuatu yang harus dikerjakan? Karena ada ilmu usul fikihnya. Setelah ayat itu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tadna lidz-dzalimina naron ahata bihim suradikuha." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah siapkan azab neraka yang akan mengepung orang-orang zalim, ya.
mengepung mereka dari segala penjuru. Berarti perintah di situ adalah ancaman. Seperti orang tua mengatakan, wis ngana menek wit sing dhuwur sisan. Terus apakah bocah menek wit dhuwur sporete? Ya, pasti akan turun karena dia tahu perintah itu adalah ancaman. Nanti kalau dia turun, naik ke atas, pas turun pasti akan disabet mungkin misal. Maka ini betapa pentingnya menunjukkan ke kita betapa pentingnya ilmu dasar. Kemudian beliau juga mengatakan, wa man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mempelajari ilmu sekaligus seabrek akeh banget ya. Ana ulang, barang siapa yang mempelajari ilmu langsung jumlahnya banyak, tidak bertahap, maka kata beliau ilmu itu akan hilang dengan jumlah yang sangat banyak juga. Kira-kira kita belajarnya sudah seperti ini atau belum? Belajarnya sedikit-sedikit, ada tahapannya atau belum, ikhwan? Atau antum sudah mempelajari semua ilmu yang banyak ya, sehingga apa? Ilmu yang kita pelajari pada hilang. Antum sehari sih belajar berapa ilmu? Contohnya tadi hari Sabtu lah. Yang MA antum belajar apa aja? Zam? Qiraah 1. Usul fikih. Ulumul Quran. Cuma belajar qiraah ya? Soalnya jam kosong sih. Nah. 3. Pada umumnya dia belajar 3. Kira-kira sudah masuk kategori man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan apa enggak? Wallahu alam bisawab. Mungkin ini adalah sesuatu yang masih standar. 3, sehari cuma 3. Dan itu pun ada istirahatnya. Ada jedanya. Gak langsung udah selesai lalu ke ilmu yang selanjutnya. Selesai qiraah, kemudian ke usul fikih. Habis usul fikih terus apa tadi? Ulumul Quran. Oh, itu pelajaran yang cukup berat ya kan. Berusul fikih kok ulumul Quran. Temenan gue mandan abot. Antum abot apa ora? Temenan. Ya. Yasarallahu umurakum. Jadi kata beliau, barang siapa yang mempelajari ilmu secara menyeluruh dengan jumlah yang banyak, pasti dia akan kehilangan ilmu tersebut dengan jumlah yang banyak. Alhamdulillah kita belajarnya kan bertahap ini. Kajian sore ini. Ya. Poin 1 selesai. Poin selanjutnya pertemuan akan datang. Jaraknya 1 minggu. Ya. Tapi itu pun kadang ada sebagian yang lupa. Ya. Ini yang kedua. Kemudian beliau mengatakan, wakila aidon izdihamul ilmi fis sam'i madallatul fahmi. Sesungguhnya terlalu banyak mendengarkan ilmu, ya, terlalu banyak mendengarkan ilmu, salah satu penyebab rusaknya pemahaman. Ngeri teman ya. Apa kata beliau? Terlalu banyak mendengarkan ilmu, terlalu banyak belajar, itu bisa apa? Menyebabkan kerusakan dalam memahami ilmu tersebut. Berarti ngisuk kok rasa sinau Zat. Iya kayak gue. Karena banyaknya belajar katanya bikin pemahamannya itu rusak. Di antara maksud di sini adalah ketika seseorang belajar di satu ilmu belum selesai, kemudian dia pindah di halakoh yang lain. Jadi zaman dulu itu belajarnya pakai apa? Halakoh-halakohan. Ada suara saut-sautan. Dia fokusnya nggak cuma ke satu ilmu itu, tapi juga pengen fokus ke yang lain.
Sini lagi bahas akidah, di sana lagi bahas fikih, sana bahas sirah. Pengen dapat semuanya. Ya kacau teke. Ya. Malah bisa bikin sesat, naudzubillah. Karena salah dalam memahami. Ya. Oleh karena itu harus fokus ilmunya itu satu-satu dulu secara bertahap. Jadi ucapan ini ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa belajar itu butuh proses. Tidak ada yang instan. Ucapan ini bukan menyuruh kita untuk males-malesan dalam belajar, tapi menyadarkan kita bahwasanya belajar itu butuh proses. Nah, lanjut. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن لا بالتحصيل الذاتي وحده وآخذا الطلب بالتدرج. Nah, jazakallahu khairan. Kemudian beliau mengatakan wa alaihi fala budda minat ta'sili wa ta'sisi likulli fannin tatlubuhu. Dan sudah seharusnya setiap cabang ilmu itu dikuatkan pondasinya. Setiap cabang ilmu harus dikuatkan pondasinya. Jangan sampai tidak kuat pondasinya. Sebagaimana rumah, kalau pondasinya itu tidak kokoh, maka rumah itu akan mudah hancur. Begitu pula dengan ilmu. Kalau kita tidak kokoh dalam ilmu-ilmu dasar, maka kita akan mudah lupa, mudah bingung untuk memahami ilmu yang tingkatannya jauh lebih tinggi. Bagaimana caranya? Bidopti aslihi wa mukhtasarihi ala syaikhin mutkinin. Di antara caranya menguatkan pondasi ilmu adalah menghafal kaidah-kaidah dasar, matan-matan, ya, bukan mantan, tapi matan, ya. Menghafalkan kaidah-kaidah dasar dalam ilmu tersebut, lalu disetorkan ke gurunya yang mutkin. La bitahsilil dzati wahdah. Enggak boleh belajar secara otodidak. Belajar sendiri itu enggak boleh. Karena orang yang belajar sendiri tanpa guru akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Akhidanit talaba bitadarruj. Hendaknya penuntut ilmu itu belajarnya adalah dengan cara bertahap. Sudah masuk Isya? Insyaallah. Fadhal azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kita ke pertanyaan ya. Assalamualaikum, kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khairin. Tat mau nanya, kan misalnya ada teman yang menggosok sendalku. Terus aku tanyain, kamu gosok sandalku? Terus temanku bilang, enggak. Lalu aku bilang, demi apa? Temanku bilang, demi Allah, aku enggak gosok. Apakah dosanya besar, Zat? Dosanya besarnya seberapa, Zat? Dosanya besarnya seberapa? Wallahu a'lam, dosa itu sesuatu yang gaib, ya. Dan kalau misalnya teman antum sudah sumpah demi Allah, sementara antum enggak punya bukti, wajib bagi antum menerima pengakuan dia. Urusan dia bohong atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa, masuknya dosa apa, Ustaz? Dosa besar, ya. Membawa nama Allah dalam kedustaan itu dosa besar. Maka kalau misalnya antum ada orang atau teman antum ngambil barang antum dan antum punya bukti yang jelas, lalu minta keterangan atau hak antum kepada teman antum itu yang mengambil barang antum, maka kalau misalnya dia masih kekeh nggak mau ngaku, bahkan sampai demi Allah siap diazab nek ngelombo, antum datangkan apa? Buktinya. Nih buktinya. Maka kalau yang seperti itu tidak mengapa. Antum minta haknya antum. Tapi kalau antum nggak punya bukti, teman antum sudah ngaku, sudah bilang, maksudnya ngakunya bilang, demi Allah saya nggak ngambil, gitu. Maka ya sudah. Antum nggak usah ditambahi buruk sangka. Kayaknya ngelombo loh. Ngelombo urusan dia sama Allah. Antum insya Allah akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, di luar tema, kenapa ember di kamar mandi masjid cuma 3 atau 4? Wallahu a'lam bishawab. Ya antum tanya pada diri antum sendiri itu. Antum yang make, antum yang di pondok, karena kan tinggalnya di luar pondok. Padahal di awal itu sudah lengkap-lengkip
Bahkan sampai ada namanya. Nah, bagi antum yang ngambil lalu tidak dikembalikan, berarti antum telah mengambil haknya orang lain. Karena itu aslinya untuk umum, kok antum ditaksis, dikhususkan untuk antum. Maka yang seperti ini termasuk kezoliman. Kasihan kalau misalnya santri pengen maaf BAB. Wis kebelet banget. Maring kamar mandi nganang ini langka ember. Kalau ada ciduk sih mending. Wis langka ember, langka ciduk. Akhirnya kepriwe? Ya wis apa adanya ya. Nyiramnya gimana? Istinjaknya gimana? Kan dia terzolimi seperti itu. Nah antum yang ngambil embernya itu kenapa nggak dikembalikan? Itu semua akan ditanya nanti. Dan antum akan dimintai hak dari orang lain ke antum. Ya. Ketika di hari kiamat nanti, ketika antum sudah bawa pahala banyak, ternyata ada teman sepondok antum yang ngampiri antum. Minta jatah hak yang dulu nggak dapat dia di pondok. Karena embernya diambil sama antum. Apakah di akhirat ada ember? Nggak ada. Maka antum akan memberikan pahala itu kepada teman antum itu yang terzolimi. Makanya yang pada ngambili ember itu balikkan. Kembalikan. Ya. Jangan disimpan di asrama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah orang yang hutang hukumnya mubah? Dan orang yang dihutangi hukumnya seperti bersedekah? Syukran. Ya hutang itu boleh kalau memang ada keperluan, kebutuhan yang mendesak. Sebisa mungkin jangan hutang, kawan. Kalau memang nggak ada kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan ya, bukan keinginan. Karena tidak setiap yang kita inginkan adalah sesuatu yang kita butuhkan. Maka hutang itu untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan untuk memenuhi keinginan kita. Kemudian apakah orang yang menghutangi orang lain itu dinilai sedekah? Jawabannya iya. Selama orang itu masih berhutang ke antum, belum nyarutang, dia mendapatkan pahala sedekah. Utang dari tahun lalu Ustaz, sampai sekarang belum nyarutang, ya antum dapat pahala sedekah selama 1 tahun itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau cara baca Al-Quran panjang pendeknya ana salah terus. Panjang pendeknya biar nggak salah atau lupa itu gimana Ustaz? Syukron. Antum setorkan ke Ustaz dan minta dibenarkan, ya. Minta dibenarkan. Lalu pelajari lagi ilmu tajwidnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika ada teman kita yang sakit, doanya gimana biar cepat sembuh Ustaz? Maaf Ustaz, tulisan ana tidak rapi. Maaf banget Ustaz. Masya Allah. Ya dimaafkan ya. Selama bisa terbaca ya alhamdulillah. Kadang ada tulisan yang nggak sampai bisa dibaca gitu. Bagaimana doanya? Di antara doanya adalah kita mengatakan syafaqallah syifaan ajilan. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan kesembuhan yang cepat. Atau bisa juga antum membaca as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka.
Sebanyak 7 atau 8 ya. 7 kalau nggak salah. Antum bacakan itu lalu tiupkan ke tubuh teman antum yang sakit. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala sembuh. Gimana doanya? As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Artinya, as'alullahal azim, aku meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Rabbal arshil azim, Tuhan yang menguasai arsy yang agung. Ayyashfiyaka, semoga Allah menyembuhkanmu. Nah, terus itu habis itu tiupkan ke tubuhnya teman yang sakit. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan ini selalu ada, tapi ana lewati karena ana nggak paham. Ini sampai ada NB. NB itu apa sih? Catatan gitu ya? Assalamualaikum, ana baca ya. Waalaikumsalam. Ustaz Afan, ana mau tanya, apakah orang yang meninggal dikarenakan steroid akan masuk neraka? Syukron. NB udah bikin pertanyaan ini dari 4 minggu yang lalu. Coba ana tanya, cari dulu ya, steroid itu penyakit apa? Ana nggak tahu. Apa? Steroid penyakit apa? Nggak tahu. Apa steroid? Penyakit steroid. Gangguan sistem kekebalan tubuh seperti berbagai jenis alergi dan lupus. Sifatnya menurunkan sistem kekebalan. Wallahu alam. Mati kemudian masuk neraka apa enggak? Wallahu alam, mana enggak tahu ya. Ya jangan tanya lagi ya. Ini udah banyak pertanyaan seperti itu. Mana enggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, ana ingin bertanya. Kita kalau membaca bacaan sholat atau surat atau takbir, tapi dalam hati boleh enggak Ustadz? Syukron. Jangan. Sebisa mungkin antum dalam bacaan salat itu minimal di gerakan mulutnya. Apalagi kalau takbiratul ihram, itu harus ada suaranya lirih. Allahu Akbar. Jangan menengtok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya kakak kelas yang deketin adik kelas karena adik kelas itu punya kakak cewek? Apakah kakak kelasnya dikatakan berzina? Ada udang di balik rempeyek ya. Karena punya saudara atau saudari perempuan nempel-nempel ya. Berarti itu pertemanannya bukan fillah tapi fiha. Bukan karena Allah, tapi karena dia. Ya. Padahal kemarin sudah kita singgung, pertemanan karena Allah itu akan mendapatkan keutamaan. Lagi keutamaannya apa? Apa wis jelas bakal diterima? Ya. Wis jelas Ustaz diterima Ustaz. Ya tapi caranya jangan seperti itu. Masih sekolah kok.
mikirnya seperti itu. Nah, intinya ikhwan, dalam masalah seperti itu, ya, antum jangan terburu-buru. Ada perkataan ulama, ya, yaitu dalam masalah asmara, antum jangan terburu-buru. Ada sebagian ulama mengatakan, ya tadi, ya, man hurimal usul, man lam yutkin usul, hurimal usul. Kalau antum belum tahu ilmu dasarnya, antum nggak akan mendapatkannya. Antum ilmu dasar nikah udah tahu belum? Belajar nikah sudah belum? Malah pacaran, antum tidak akan mendapatkannya. Hurimal wusul, antum akan terhalang dari mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.